Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku panitia melaporkan kepada Ibu Sesdijen GTK bahwa kami berniat mengumpulkan Dinas Pendidikan dan BKD pada saat ini. Ini merupakan tahap kedua pengumpulan dikarenakan durasi waktu pelamaran guru ASN P3K itu sudah dalam tahap 50%. Dalam tahapan ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan ke kami, baik ke Kemdikbud maupun ke BKN mengenai bagaimana teknis pelamaran untuk seleksi guru ASN P3K. Sampai dengan saat ini dan saat ini juga akan kami klarifikasi bahwa banyaknya pertanyaan mengenai kuncian formasi di sekolah tempat asal. Dan saat ini merupakan kesempatan kami untuk mengklarifikasi adanya ketersediaan atau visibility dari untuk pelamaran di tempat sekolah asal. Baik Bapak Ibu, kami Kemdikbud akan memaparkan hal teknis bagaimana pendaftaran, proses pendaftaran dan kira-kira permasalahan apa yang selama ini kami dapatkan. Kami bagi dua paparan ini, untuk pertama untuk pendaftaran, kedua untuk login. Pertama, ketika pendaftaran, pengecekan identitas, ini pasti akan tampil seperti ini, memasukkan identitas KTP, NIK dan lain sebagainya. Nah, hal yang paling sering kami dapatkan pertanyaan adalah bagaimana jika NIK tidak dikenali oleh sistem. Nah, jadi gini, NIK ada dua kemungkinan. Yang salah itu di Dapodik, di Dukcapil. Yang perlu diperbaiki itu Dapodiknya atau Dukcapilnya. Kedua NIK ini, baik di Dapodik ataupun Dukcapil, itu harus sama identitasnya sehingga peserta dapat melanjutkan proses pelamaran ke step berikutnya, ke jenjang berikutnya. Nah, ini tadi dibagi dua. Kalau seandainya NIK di Dapodik itu sudah dirasa benar, mohon cek info GTK-nya, tidak bisa melamar, ada pesan bahwa tidak sesuai NIK-nya, padahal di info GTK NIK itu sudah sesuai dengan KTP yang dipegang pada saat ini, berarti perlu perbaikan di Dukcapil. Maka silakan hubungi Halo Dukcapil 1500537 untuk memperbaiki NIK di Dukcapil. Hal ini sudah kami sudah peringatkan ya dari akhir 2020, harap cek validitas NIK Dukcapil terhadap Dapodik. Seandainya Dukcapil perlu perbaikan, maka silakan hubungi Halo Dukcapil. Lalu bagaimana jika Dapodiknya yang salah entry atau ya salah entry? Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Setelah itu muncul form seperti ini, isi password, nama dan lain sebagainya, email. Tolong nanti password, konfirmasi password dan pertanyaan pengaman harus diingat karena akan berguna untuk login selanjutnya. Ini kalau masalah ini saya yakin teman-teman dari Dinas Pendidikan, BKD dan para guru sudah tidak ada masalah di bagian ini. Ini juga masih sama form berikutnya. Setelah itu ada pengecekan ulang data. Jika sudah, maka akun itu dapat dibuat. Selanjutnya, ini form terakhir. Selanjutnya, setelah akun selesai dibuat, maka kita masuk ke login. Login, nick, dan password tadi yang sudah dibuat pada waktu pembuatan akun di awal. Setelah itu
Pengisian biodata, konfirmasi, tempat tanggal lahir, ijazah, dan lain sebagainya. Ini form kedua. Terus, nah, seandainya tadi masalah NIK yang pertama itu harus perbaikan di Dukcapil. Selanjutnya, apabila NIK itu yang salah adalah di Dapodik. Nah, biasanya kan perbaikan itu dilakukan di aplikasi Verval PTK, lalu memerlukan approval dari pihak Kemdikbud ya, pihak Kemdikbud. Ini NIK sekian. Nah, apabila NIK di Dukcapil sudah betul, namun Dapodik itu salah entry, kita telah membuatkan jalan pintas untuk dapat memperbaiki NIK di Dapodik secara cepat. Karena kondisi saat ini Dapodik kan sudah tutup, sudah mulai aktivitas pembelajaran baru kan. Karena sudah tutup, maka pertama, lakukan perbaikan NIK. Jadi ada 2 step ya. Jangan hanya dilakukan 1 step. Ini kemarin banyak juga yang bertanya, sudah dijelaskan ternyata hanya melakukan 1 step. Pantesan kok tidak update NIK-nya. Lakukan 2 step. Pertama, perbaiki dulu NIK di aplikasi Verval PTK. Perbaiki data NIK di aplikasi Verval PTK. Sudah? Biasanya kan tunggu approve itu. Tunggu approval. Nah, saat ini tidak perlu. Setelah perbaiki data aplikasi di Verval PTK, langsung masuk ke info GTK. Step yang kedua, langsung masuk ke info GTK. Di bagian bawah itu ada tombol untuk update NIK. Nah, sudah. Silakan klik tombol bawah ini, update NIK. Langsung nanti NIK terupdate sesuai dengan apa yang ada di Dukcapil. Setelah itu silakan lanjutkan proses pendaftaran. Jadi sekali lagi NIK ada 2 ya, perbaikan di Dukcapil atau perbaikannya di Dapodik. Kalau perbaikan di Dapodik lakukan 2 step ini. Pertama di Verval PTK, setelah itu di info GTK. Sudah ada tombol untuk update NIK. Sudah, kita bisa lanjutkan ke pendaftaran. Selanjutnya yang akan ditanya adalah ijazah, karena pelamaran ini mau nggak mau, yang pertama kali harus dilihat adalah linearitas S1. Ini jadi kenapa saya tidak bisa melamar di sekolah tempat saya mengajar, padahal saya mengajar bahasa Indonesia, formasi bahasa Indonesia di tempat saya ada. Jika latar belakang pendidikannya bukan bahasa Indonesia, jelas dia tidak bisa mendaftar. Itu ya. Nah, jika belum melakukan Verval ijazah, lakukan Verval dulu. Di sini akan ada 2. Satu, Verval ijazah yang kami minta adalah S1, karena jabatan pelamaran guru P3K saat ini adalah jabatan guru pertama. Artinya yang diminta adalah ijazah S1. Walaupun dia sudah S2 ataupun S3, upload ijazah S1-nya. Lakukan verifikasi ijazah S1. Nah, ada dua cara. Jika belum melakukan Verval, masukkan data perguruan tinggi di mana dia belajar S1, jurusannya apa, nomor mahasiswanya berapa, masukkan, lalu cek. Oke. Nanti akan keluar nama seperti ini. Itu berarti data individu guru tersebut sudah terakui di dikti di kampus ya, bahwa telah memiliki nomor ijazah sekian dengan nama perguruan tinggi apa, prodinya apa gitu. Selesai. Lalu bagaimana jika data tidak ditemukan, padahal yang bersangkutan merasa saya sudah menyelesaikan program studi S1 saya? Maka lanjutkan dengan cara manual. Tetap masukkan nama perguruan tinggi, prodi, dan NIM. Ketika data tidak ditemukan, maka akan muncul tombol unggah dokumen. Ingat ya, jadi tombol unggah dokumen ini tidak akan muncul di awal-awal. Jika data ditemukan, tidak perlu mengunggah dokumen. Jika data tidak ditemukan,
maka diperlukan unggah dokumen. Selanjutnya, unggah dokumen ijazah seperti ini. Sudah, setelah itu bisa lanjut ke tahapan pelamaran berikutnya. Nah, lalu pemilihan formasi. Nah, saat ini yang kami klarifikasi, ini sudah banyak pertanyaan Bapak Ibu. Kemarin memang kondisi awal, jika guru yang misalnya memiliki latar belakang matematika dan di sekolah tersebut sudah ada formasi yang dibuka untuk guru matematika. Latar belakangnya guru itu matematika, maka dengan sendirinya guru itu akan terkunci di formasi sekolah tempat di mana dia bertugas. Di sini kalau terkunci berarti tandanya disable. Dia tidak bisa pilih lain, hanya bisa melamar di kondisi tempat bertugas. Nah, sebelum ada pertanyaan saya jelaskan terlebih dahulu. Kondisi kemarin memang mungkin masih saat ini ya. Kondisi kemarin memang apabila ada 2 formasi matematika, namun yang mengajar guru honorer di sekolah tersebut ada 3 dengan latar belakang yang sama, yaitu matematika, maka pemilihan pelamar itu didasarkan atas kepemilikan sertifikat pendidik, jumlah jam yang mengajar, dan usia. Ini yang akan diprioritaskan mengisi dari 3 pelamar tadi. Ini yang akan diprioritaskan mengisi 2 formasi yang tersedia. Namun berdasarkan diskusi kemarin antara Kemdikbud, BKN, Kemenpan, ya Panselnas lah, seperti itu, ini akan dibuka. Jadi pertanyaan-pertanyaan kenapa saya tidak bisa mendaftar di sekolah tempat saya mengajar, padahal ijazah saya linier. Semoga mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Audit. Semoga nanti sore atau besok pagi itu sudah dapat terbuka. Aplikasinya itu sudah dapat terbuka. Selama dia linier. Jika dia tidak linier, mau nggak mau pasti tetap akan tertutup. Ini kondisi formasi terkunci. Selanjutnya, apabila di sekolah tersebut tidak terdapat formasi yang linier dengan latar belakang pendidikan si guru tersebut, maka kondisi pemilihan pendidikan pelamaran ini dapat bersifat visible, jadi bisa dipilih. Kalau yang tadi itu disable, tidak bisa dipilih, sekarang ini bersifat visible, ini bisa di enable, bisa dipilih, Oke. Selanjutnya, bagaimana jika dengan guru yang mengajar di sekolah swasta atau PPG lulusan baru misalnya? Mereka tetap harus melakukan pendaftaran sekarang. Namun formasi itu belum dibuka karena dia baru akan dapat memilih formasi pada putaran tes yang kedua. Jadi kalau formasi belum dibuka berarti dia hanya dapat mengikuti tes yang kedua. Atau jika dia mengajar di sekolah negeri, namun formasi jurusannya, misalnya dia mengajar PPKN misalnya, atau matematika di sini. Namun jurusan matematika itu tidak dibuka formasinya di daerah tersebut. Berarti kan dia baru bisa melamar matematika ke daerah lain pada putaran ketiga. Berarti pada putaran pertama, pada aplikasi kondisi itu belum dapat memilih jurusan. Oke, ini sudah tahap pemilihan jurusan. Selanjutnya unggah dokumen. Ini ini administrasi yang harus dilalui. Selanjutnya muncul resume ini. Ketika resume sudah approve, sudah oke, ini perlu diingat, data tidak dapat dikembalikan atau diperbaiki. Oleh karena itu ini
teman-teman dari BKN itu sudah membuat ini checklist masing-masing dicentang. Jadi betul-betul harus dilihat apakah sudah benar atau belum data yang di-entry baik pada waktu pendaftaran formasi maupun identitas pribadi. Ketika dia sudah checklist, berarti dia sudah mengakui bahwa oke, itu betul. Ketika sudah oke betul, sudah masuk ke resume, sudah tidak dapat dikembalikan. Untuk formasi Pak, tadi dijelaskan bahwa seandainya ada guru yang sekolahnya tidak dibuka formasi, maka dia dapat mendaftar ke sekolah lain yang terdapat formasi yang linear, yang sesuai dengan linearitasnya. Nah, namun dilihat apabila di sekolah tersebut sudah ada guru honorer yang linear, seandainya sekolah tersebut sudah terdapat guru honorer yang linear, maka formasi itu akan ditutup untuk kemungkinan di sekolah lain. Nah, dalam hal ini, misalnya ada sekolah yang membuka formasi matematika 3, guru honorer matematika yang memiliki latar belakang matematika 3, berarti formasi itu akan tertutup kemungkinan untuk didaftarkan dari sekolah lain. Nah, seandainya ada sekolah memiliki formasi matematika 3, ada guru honorer 2 yang memiliki linearitas matematika itu 2, berarti satu formasi itu akan terbuka untuk diperebutkan oleh guru dari sekolah lain. Gitu. Nah, ini memang akan menjadi permasalahan apabila daerah mengusulkan formasi yang sangat terbatas dari jumlah kuota guru yang ada. Ini memang masalahnya akan berada di situ. Untuk mengenai guru internal di sekolah tersebut, tadi kami sudah paparkan bahwa memang saat ini itu masih terkunci sesuai dengan jumlah formasi. Jadi kalau jumlah formasinya 2, guru honorernya 3, maka yang diutamakan adalah 2 berdasarkan tadi saya bilang sertifikasi pendidik, jumlah jam, dan usia. Namun berdasarkan diskusi dengan BKN, Kemenpan itu kemarin, itu akan dibuka untuk guru internal di sekolah tersebut. Gitu. Jadi pembukaan ini mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa sore atau besok pagi.